Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan segala aktivitas kita dengan kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad yang berasal dari Tarim. Beliau lahir pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Wafat pada tahun 7 Zulqa'dah, tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Beliau menulis kitab Al-Hikam yang berisi untaian-untaian hikmah mutiara sebagai nasihat untuk kita dan bagi pembaca kitab beliau. Kali ini saya ingin menyampaikan salah satu untaian hikmah yang beliau tuliskan. Al-aradi thalathun. Tanah itu ada 3 macam. Ardun idza suqiyat ambatat al-usbu wal kala'u. Ada tanah jika disiram dengan air maka akan tumbuh rerumputan dan tanaman. Wa masaluha minan nas. Begitulah perumpamannya terhadap manusia. Allazi yata'allamu wa yafhamu fil ilmi. Seseorang yang belajar ilmu pengetahuan dan dia mampu memahami ilmu yang dia pelajari. Fakama annan nabata laysa ainul ma'i walakinnal ma'a sabab husulih. Begitulah perumpamaan tumbuh-tumbuhan yang jauh dari mata air, namun air itulah penyebab tumbuh-tumbuhan ini berhasil dan mekar subur. Kadzalikal fahmu laisa ainal ilmi. Demikian pula pemahaman tidak dari sumber ilmu, akan tetapi walakin anil ilmi yakun, akan tetapi dari ilmulah timbullah pemahaman. Tidak mungkin orang bisa memahami satu pengetahuan yang tidak didasarkan dengan keilmuan. Ini yang berbahaya kita saat ini. Selalu mengeluarkan pemahaman pendapat-pendapat kita, tapi pendapat itu tak didasarkan dengan keilmuan. Yang benar adalah galilah ilmu, pelajarilah ilmu, maka pemahamanmu yang menentukan satu kebenaran yang disampaikan. Itulah layaknya seperti tanaman, walaupun dia jauh dari permukaan air, tapi kalau disiram dengan baik maka akan tumbuh tanaman yang subur, hasilnya pun baik. Begitulah kita. Jika ilmu itu baik kita pelajari, maka hasilnya juga baik. Pemahaman pun yang kita keluarkan, pendapat yang kita utarakan juga bermanfaat karena keilmuan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Wal ardu tsaniyah. Tanah yang kedua, tamsikul ma'a wala tumbitul kala. Ada tanah yang mampu menahan air tapi tak bisa menghasilkan tanaman. Wa masaluha minan nas, perumpamannya terhadap manusia, masalul ladzi yahfazul ilma wa la yafhamu fihi. Ada seseorang itu yang mampu menghafal ilmu tapi yang dia hafal tidak dia paham. Maksudnya nampak tanah itu subur karena banyak air, bisa menampung air. Banyak tanah itu kita umpamakan tanahnya subur, tapi sayang tanaman yang ditanam dalam tanah yang penuh air tadi ini tidak menimbulkan hasil. Begitulah umpamanya orang yang menghafal ilmu, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempelajari ilmu, tapi dia sendiri tak mengerti apa yang dia pelajari. Makanya nasihat bagi diri saya dan kita semua, maka sampaikanlah sesuai kadar kemampuan. Banyak kita hari ini mengambil satu tanggung jawab yang bukan ahli hadis, memahami hadis tanpa dasar keilmuan. Yang bukan ahli Al-Quran menyampaikan materi Al-Quran
yang bukan dengan kapasitas dia sebagai ahlul Quran, yang bukan ahli fikih menentukan satu hukum, keputusan hukum yang dia sampaikan tidak berdasar, maka inilah yang dikatakan orang-orang yang merugi, yang tidak sesuai dengan basicnya dalam keilmuan dalam hidupnya, tapi dia sampaikan. Ini orang yang sangat bisa membuat kita fatal dalam sisi keilmuan. Makanya sampaikanlah kadar kemampuan keilmuan yang mampu kau sampaikan, dan teruslah belajar. Mudah-mudahan dengan proses belajar ini kita dapat memahami dan mempelajari, memperdalam ilmu yang sudah kita pelajari. Semakin seseorang mempelajari ilmu, yang dia hafal mampu dia sampaikan, yang disampaikan mampu dengan dasar kekuatan hukum, maka inilah orang yang model pertama tadi. Kenapa? Semakin disiram tanaman itu semakin tumbuh, semakin subur, semakin berbuah. Begitulah ilmu. Semakin dia hafal semakin bertambah. Semakin dia pelajari semakin dia mengerti. Semakin dia perdalam semakin dia merasa kekurangan. Makanya kita terus belajar demi memperbaiki kualitas keilmuan kita. Yang ketiga, ardun la tumbitul kala'a wa la tamsikul ma'a. Ada tanah yang tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak dapat menyimpan air. Wa masaluha minan nas, seumpama manusia yang seperti ini, man la yahfazu ilma wa la yafhamu fihi fa ilqaul ilma ila man hadhihi sifatu idha'atan lil ilmi. Ini perumpamaan orang yang tak punya hafalan, orang yang tak punya pemahaman, maka memberikan ilmu terhadap orang yang seperti ini sia-sia. Kenapa? Disampaikan pun dia tak mengerti, dijelaskan pun dia tak paham, maka sama dengan tanah. Disiram pun dia tak tumbuh, tak subur, ditanam pun tanaman walaupun bibitnya harga mahal, mungkin cangkokan, tapi hasilnya tetap buruk. Begitulah sifat manusia, diberikan pun pelajaran, diberikan pun pemahaman, diberikan pun keterangan, keilmuan, tapi sudah hafalan tidak ada, pemahaman juga tak mumpuni. Ini juga membuat rusak. Itu pun menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin butuh dari ilmu yang dia sampaikan. Ini pelajaran penting dengan 3 filosofi tanah yang disampaikan Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Bahwasanya pertama, ada tanah itu disiram dia bisa menumbuhkan tanaman yang subur. Itulah seperti orang yang mencari ilmu pengetahuan. Walaupun dia jauh dari permukaan air, tapi kita mengambil air untuk menyiram tanaman itu setiap hari, akan tumbuh mekar dan menghasilkan buah yang baik. Begitulah ilmu. Semakin kita cari, semakin kita gali, semakin kita dapat menikmati bagaimana ilmu yang sudah kita dalami dan kita fahami. Salah satu tujuannya bisa memperbaiki diri, apa yang setiap kita pelajari. Al-Imam Hasan Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din, beliau berpesan, wa qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, al-muta'ammiku fil ilmi kas-sabihi fil bahri laysa yara arda wa la ya'rifu tulan wala arda. Orang yang memperdalam ilmu pengetahuan layaknya seperti orang yang berenang di tengah lautan. Laisa yara arda, dia tak melihat lagi daratan, wala ya'rifu tulan wala arda, dan dia tak tahu mana lagi tepian, mana daratan, mana lagi luasnya panjang. Kenapa? Karena orang yang memperdalam ilmu pengetahuan, 3 sisi makna yang kita dapatkan dari filosofi ini. Pertama, orang yang semakin berenang ke tengah lautan, dia akan merasa kecil dalam pandangan orang yang di daratan. Maksudnya apa? Menimbulkan ketawaduan, semakin bertambah ilmu semakin rendah hati. Yang kedua, proses panjang penuh dengan perjuangan. Maka tidak ada orang yang ingin punya ilmu instan, harus punya proses, baik belajar, baik materi yang dikeluarkan untuk bahan yang ingin kita butuhkan, yaitu buku yang mungkin sebagai bahan bacaan, semua harus dikorbankan. Yang ketiga, semakin menyelam di tengah lautan, maka kita akan mendapatkan permata yang kita inginkan. Kalau kita berjalan di tepi lautan, yang kita dapatkan kerang. Tapi kalau kita berenang di dasar lautan, permatalah yang kita dapatkan.
Begitulah ilmu. Semakin kita menggali, semakin kita mempelajari, semakin kita memahami, semakin kita menyadari kelemahan dan keilmuan kita yang sangat-sangat jauh apa yang kita harapkan. Dari situlah kita berusaha semakin semangat ingin menambah keilmuan, karena kita sudah merasakan manisnya bagaimana mencari ilmu pengetahuan. Ada ungkapan yang kedua, wa idza qata'na ilma bada ilmu. Ketika kami selesai menyelesaikan satu ilmu, bada ilmu, maka akan muncul ilmu-ilmu yang lain. Maka begitulah kita membaca satu buku, kita dapatkan satu ilmu. Membaca dua buku, mendapatkan dua ilmu. Semakin kita kumpul yang kita baca dan kita pahami, semakin bertambah pengetahuan yang baru yang kita dapatkan. Begitulah ungkapan nasihat Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Yang kedua, ada memang tanah itu disiram, tapi hasilnya tak menumbuhkan tanaman yang baik. Begitulah manusia, dikasih hafalan, ada ilmunya, ada keilmuannya, ada hafalannya, tapi sayang hafalannya tidak sesuai dengan pemahamannya. Makanya sampaikanlah yang paham dengan keilmuan yang bisa kau sampaikan. Jangan menyampaikan satu keilmuan yang tak bisa kau pahami. Inilah yang merusak kita saat ini. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Udah ilmu tidak ada, hafalan tidak ada, tapi mampu dan berani menyampaikan keilmuan terhadap orang lain. Maka inilah yang dikatakan Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, diberikan penjelasan, diberikan keterangan, diberikan pemahaman, itu pun tidak mengerti. Yang paling rusaknya sudah tidak mengerti dengan keilmuan, sudah tidak memahami satu bidang keilmuan, menyampaikan kepada orang-orang. Ini yang membuat salah satu rusaknya masa depan kita bagi kita penyampai ilmu di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.